Perkenalkan, nama saya Karindo Yunidadah. Saya dari kampus UBSI Kota Pontianak. Saya dari kelas 12 2A 30 semester 2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar HTML. Di sini saya sudah membuat PowerPoint yang akan kita baca terlebih dahulu. Dasar-dasar HTML web programming. Di sini ada tulisan yang saya ambil. Saya akan membacakannya untuk kita. Dasar-dasar HTML lengkap untuk belajar pemrograman web. HTML merupakan kode dasar yang harus kita pahami ketika ingin belajar pemrograman web. Kode-kode dasar dalam HTML merupakan pengenalan awal sebelum nantinya belajar bahasa pemrograman web tingkat tinggi seperti PHP dan lain sebagainya. Karenanya HTML menjadi materi penting dalam kurikulum pembelajaran mata pelajaran pemrograman dasar seperti di SMK. Berbagai macam teknik seperti CSS, JavaScript, Flash, Ajax, dan JSON dapat digunakan untuk mendefinisikan elemen dari sebuah halaman web. Akan tetapi, pada level paling rendah, sebuah halaman web didefinisikan dengan menggunakan HTML atau yang biasa kita sebut Hypertext Markup Language. Tanpa HTML, maka tidak akan ada halaman web. Lanjut. Sistem berbasis web atau aplikasi berbasis web adalah sebuah sistem yang dibangun dengan konsep rekayasa web atau web engineering dan diaplikasikan secara online melalui media internet. Web engineering adalah sebuah proses yang digunakan untuk menciptakan suatu sistem aplikasi berbasis web dengan menggunakan ilmu rekayasa, prinsip-prinsip manajemen, dan pendekatan sistematis sehingga dapat diperoleh sistem dan aplikasi web dengan kualitas tinggi. Tujuannya untuk mengendalikan pengembangan, meminimalisasikan resiko, dan meningkatkan kualitas sistem berbasis web. Beberapa konsep dasar pemrograman berbasis web seperti Haryanto 2004 yaitu komunikasi antara web browser dan web server berdasarkan protokol HTTP, dokumen, dan semua sumber daya apapun di jaringan yang dikehendaki diidentifikasikan dengan universal resource role, biasa disebut dengan URL. Dokumen web ditulis berdasarkan standar HTML, pemrograman sisi clean atau clean slide scripting, dan Java applet, pemrograman sisi server atau server slide scripting atau programming. Di sini bahasa pemrograman yang untuk mengaplikasikan tidak memerlukan web server atau bahasa pemrograman yang berjalan di sisi clean. Contohnya seperti HTML dan JavaScript. Namun, selain itu, bahasa pemrograman yang untuk mengaplikasikannya memerlukan web server atau bahasa pemrograman yang berjalan di sisi server. Contohnya seperti ASP memerlukan web server. PHP memerlukan web server juga. Nah, di sini browser merupakan perangkat lunak yang mulanya hanya untuk menampilkan rendering atau dokumen web atau HTML. Namun saat ini web browser harus mampu mengsekuensi atau interpretasi JavaScript atau VBScript, menjalankan Java applet, memahami dokumen XML, dan menjalankan dokumen tertentu dengan fasilitas login seperti file, SWF, Macromedia Flash, dan sebagainya. Di samping itu, web browser juga mempunyai fasilitas
kenyamanan pemakaian seperti dapat membuka lebih satu jendela, manajemen alamat web yang bagus, pengamanan yang memadai, dan sebagainya. Contohnya salah satunya seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, atau Opera. Web server adalah HTTP server sebagai penyedia dokumen yang diminta web browser. Saat ini, web server telah kompleks karena harus melayani banyak hal dan bahkan menjadi pusat layanan-layanan lain. Web server telah menjadi komponen terpenting di application server. Web server harus mampu melayani permintaan dokumen yang diminta web browser dan mampu disetting berinteraksi dengan program GSP, ASP, PHP secara CGI dan sebagainya. Contohnya seperti APSI. Hyper Transfer Protocol, biasa disebut HTTP, adalah protokol level aplikasi untuk sistem informasi hypermedia. Protokol ini generik dan stateless dan dapat dimanfaatkan dengan banyaknya tugas lain untuk hypertext. HTTP bahasa komunikasi antara web browser dan web server, di mana kebanyakan komunikasi ini di luar perhatian pemakaian web browser. Lanjut, Hypertext Markup Language atau biasa kita sebut dengan HTML merupakan bahasa makro paling populer, disusul dengan Extensible Markup Language atau XML. XML adalah bahasa yang digunakan untuk membuat bahasa makro lain, yaitu Wireless Markup Language atau WML. Bahasa makro bukan bahasa pemrograman. Oleh karena itu, penyebutan bahasa pemrograman HTML adalah kurang tepat. Belum sampai di sini, sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana cara kita menulis kode-kode dari dasar-dasar pemrograman. Mari kita praktekkan. Di sini saya memakai aplikasi Sublime Text. Saya belum membuat folder, dan di sini saya akan membuat tutorialnya gimana caranya kita untuk membuat folder. Kita buka terlebih dahulu, dan di sini saya sudah mengaktifkan atau menghidupkan exam. Kalian aktifkan saja. Setelah itu kita pergi ke local disk C. Kita masuk ke exam, kita masuk ke htd OCS. Di sini kita buat new folder, misalnya latihan website pertama. Setelah itu kita buka di sini, kita masuk lagi ke Sublime Text. Di sini kita klik open folder. Kita masuk ke local disk tadi, kita masuk ke exam, kita cari folder yang sudah kita buat tadi terlebih dahulu. Sudah menjadi dua jendela seperti ini, namun kita hanya memakai jendela yang latihan web pertama. Jendela yang pertama, latihan web pertama, iya betul. Dan kita akan menghapus jendela yang pertama karena kita mau mengopennya ke browser, jadi kita harus ada di lembar kerja yang latihan website pertama ini. Setelah itu kita hapus. Sudah kita hapus. Nah, di sini kita akan memasukkan foldernya.
Lanjut, di sini saya akan menuliskan huruf atau ya huruf dari yang ukurannya besar, sedang, sampai yang terkecil. Seperti ini caranya. Satu. Nah, seperti ini. Kita ambil yang di tengah-tengah ini, kita tuliskan misalnya absen pertama. Tinka absen pertama kita tulis ya. Atau kita tulis ini Bapak Budi kali ya. Nah, seperti ini. Ini Bapak Budi 1. Di sini saya pakai cara praktis, saya copy paste, masukkan ke halaman ke baris keduanya. Terserah teman-teman mau tulis sampai berapa. Di sini saya akan buat sampai 5 saja. Kode-kode di belakang ini kita jadikan 1, 2 sampai 5. Begitu juga di rumus yang di belakangnya. Jangan lupa disimpan terlebih dahulu supaya muncul di browsernya. Nah, seperti ini. Dari tulisannya yang terbesar, sedang, sampai yang terkecil. Ini rumus-rumus untuk membuat tulisan seperti di dalam jendela ini. Contoh selanjutnya, saya akan, karena ini rumus untuk font besar seperti contoh ini, nah ini kan posisi tulisannya ada di pinggir di sebelah kiri ya, jadi kita akan buatnya ke tengah. Caranya kita tambahkan di sini seperti ini, kita tulis enter. Otomatis tulisan yang teman-teman buat akan berpindah ke tengah. Nah, seperti ini. Dan bisa juga kita ubah jadi ke kanan. Nah, seperti ini. Dia berpindah ke kiri. Jadi dengan 3 rumusan tadi bisa kita ubah. Suka ya ngubah-ngubahnya. Di sini kita pindahkan ke awal.
Saya tuh pengen copy paste huruf tulisan ya. Kita ambil dari slide yang saya buat tadi aja. Maaf, laptop saya menyebalkan memang. Di sini kita ambil tulisan yang tidak terlalu banyak. Ini saja. Kita akan copy paste, kita masukkan ke limit text tadi. Ini bapak bodinya kita hapus. Nah, tulisannya sudah masuk di sini. Kita lihat di Chrome-nya. Tulisannya jadi ada di sini dan dengan ukuran yang besar. Seperti ini. Kita bisa mengecilkan tulisannya dengan cara seperti ini. Kita hapus. Nah, otomatis tulisannya juga kecil. Lihat, habis itu kita akan mencoba rumus selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya dan atas perhatiannya. Ini adalah pembahasan yang saya buatkan tutorial dari slide dari pembahasan dasar-dasar HTML web programming. Saya Vinka Rindu mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.